Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam di Sulawesi diwakili oleh Kerajaan Gorontalo. Sebenarnya Kerajaan Gorontalo adalah dua kerajaan yang berbeda. Penasaran? Mari simak ceritanya. Pada awal berdirinya, Kerajaan Goa merupakan kerajaan agraris yang tidak memiliki akses langsung ke tepi laut. 2 abad kemudian, ada seorang pangeran Goa yang kalah dalam konflik perpaduan tahta, melarikan ke pesisir, mendirikan kerajaan yang baru, yaitu Kerajaan Talo. Kerajaan Talo yang berlokasi di pesisir dapat mengambil keuntungan berdagang dan maritim lebih besar dibanding Goa. Hingga suatu hari pada awal abad ke-16, Karang Goa menguasai daerah pesisir dan memaksa Tarung untuk menjadi sekutu muda di Goa, sehingga Kerajaan Gorontalo sering disebut sebagai Kerajaan Makassar, yang menjadi pusat perdagangan laut di Sulawesi. Pada masa pemerintahan Punjalo, Kerajaan Gorontalo menjalin hubungan dengan Ternate yang diperkuat dengan kedatangan Abuba ke Makassar pada tahun 1555 Masehi. Mereka menyepakati suatu perjanjian yang berisi penyerahan kembali Pulau Selayar oleh Kesultanan Ternate pada Kerajaan Goa, dan didirikan pula sebuah masjid di Manggala karena untuk para pedagang Muslim yang bermukim di Makassar sejak pertengahan abad ke-16. Meski telah mendirikan masjid, Punjalo belum menerima Islam karena ia khawatir Kerajaan Gorontalo akan dibawa pengaruh Ternate. Pada tahun 1605 Masehi, Datuk Ribandang berhasil mengislamkan Kerajaan Gorontalo. Raja yang pertama kali masuk Islam yaitu Ki Malingkandeng Mayandri Karang, dan diberi gelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Kemudian Manggarangi dan Mandrapia juga memeluk Islam dan diberi gelar Sultan Alauddin. Pada tahun 1679, setelah 2 tahun setelah raja-raja tersebut masuk Islam, Kerajaan Gorontalo mengangkat agama Islam sebagai agama resmi kerajaan dan menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Penyebaran Islam dimulai dengan mengeluarkan seruan kepada kerajaan lain untuk memiliki Islam sesuai dengan konvensi antara Goa dan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Isi surat itu adalah, siapa di antara mereka menemukan jalan yang lebih baik, maka hendaklah menyampaikan kepada yang lain. Letak geografis Kerajaan Gorontalo berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Tepatnya di semenanjung barat daya Sulawesi, dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan Nusantara. Kehidupan ekonomi kerajaan ini bertumpu pada perdagangan dan pelayaran. Secara ekonomi sangat berkembang pesat sebagai pusat perdagangan wilayah timur, sehingga masyarakatnya sejahtera. Kehidupan sosialnya menganut sistem
feodalisme. Terdapat 3 golongan, yaitu golongan Karaeng atau bangsawan, golongan Thomas Rakatau rakyat biasa, dan golongan atas atau hamba sahaya kehidupan budayanya masyarakat ahli dalam membuat perahu layar jenis Prinsi dan Lambung. Kehidupan politik kerajaan Goa Talu sebagai berikut. Nama-nama raja setelah menerima Islam, adapun struktur pemerintahnya kerajaan Goa Talu setelah maksudnya Islam adalah sebagai berikut. Masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, prestasinya diantaranya berhasil membangun Makassar menjadi kerajaan yang menguasai jalur perdagangan Indonesia bagian timur dan melawan Belanda dengan keberaniannya sehingga mendapatkan julukan Ayam Jantan dari Timur. Setelah terjadi Perang Makassar, Sultan Hasanuddin tetap tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda sehingga Makassar terpaksa harus menyetujui perjanjian Bungaya. Yuk, berikut isi perjanjian tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran kerajaan Goa Talu. Faktor kemajuannya diantaranya kerajaan Makassar sebagai pusat persinggahan para pedagang internasional. Yang kedua, kerajaan Makassar sebagai pusat perdagangan wilayah timur. Sedangkan faktor kemundurannya, yang pertama, kerajaan Makassar terjadi pertentangan keluarga bangsawan dari perebutan tahta. Yang kedua, penerus kerajaan tidak ada yang cakap sehingga wilayah Makassar tetap tidak dapat dipersatukan. Yang ketiga, Belanda berhasil menguasai jalur perdagangan Makassar. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi dari saya, Raffi, dan ini teman saya, Sonu. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.